Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 46, masih mempertahankan ego. Anjani menarik napas dalam-dalam ketika melihat akad nikah Ricky dan Karina yang berlangsung di rumah sakit. Keputusan mereka untuk menikah terpaksa dilakukan karena ibu Karina akan menjalani operasi jantung kedua kalinya hari ini. Arga, suaminya, merangkul Anjani dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Anjani teringat akan pernikahan mereka yang hanya beberapa bulan yang lalu. Awal pernikahan itu penuh dengan kesalahan dan pahit dalam kenangannya. Arga menyesali tindakannya yang bodoh pada Anjani. Sayang, maaf, bisik Arga dengan lembut sambil mencium kening Anjani. Hei, mereka yang menikah. Kenapa kalian menjadi yang paling romantis di sini? Apakah kalian menyesal mengingat masa lalu? Ejek Raihan dengan nada sinis. Menatap Arga. Wajah sedih Arga berubah menjadi dingin. Ia merapatkan pelukannya pada Anjani untuk menunjukkan kepada Raihan, pria yang selalu meremehkannya dengan sebutan Papa Dharma, bahwa Anjani adalah miliknya. Rai, Anjani memperingatkan Raihan agar tidak memicu pertengkaran di saat yang sakral ini. Anjani tahu bahwa suaminya dan Raihan tidak akan pernah akur. Raihan tetap menyebut dirinya sebagai Papa Dharma di depan Arga, dan Arga tidak akan pernah menerimanya. Setelah itu, Arga membimbing Anjani untuk memberi selamat kepada pasangan pengantin yang tengah berbahagia. Mas Ricky, selamat ya. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, ucap Anjani dengan tulus. Terima kasih, Anjani. Terima kasih telah datang sebagai saksi istriku, jawab Ricky dengan tulus. Arga juga memberikan selamat, merasa lega bahwa setidaknya ia bisa merasa kurang cemburu. Ricky adalah saingan beratnya. Pria itu terlihat sabar, dewasa, dan mapan. Tampaknya tidak ada wanita yang akan menolaknya sebagai pendamping hidup. Dharma, anak mereka, juga sangat menyukai Ricky. Akhirnya, Arga dan Anjani mengambil izin untuk pulang lebih awal karena mereka memiliki sesuatu yang harus dikerjakan. Sayang, aku benar-benar merindukanmu, kata Arga. Jangan mulai lagi, Mas. Fokuslah pada perjalanan. Jangan melihat ke samping. Aku heran padamu, Mas. Badanmu masih pegal karena kamu begadang semalam. Apalagi di siang yang begitu panas seperti ini. Kamu mau melakukan apa? Tanya Anjani. Tapi aku benar-benar merindukanmu, sayang. Tolonglah, pintanya. Aku tidak punya waktu untuk pulang ke apartemen. Apalagi, Mas Charlie telah menelepon beberapa kali, kan? Kata Anjani. Arga hanya tersenyum licik. Ia memarkirkan mobilnya di sebuah tempat yang sepertinya akan memenuhi niatnya. Loh, Mas, ini bukan gedung Wiratama. Apa yang akan kita lakukan di sini? Tanya Anjani, heran melihat mobil mereka diparkir di basement gedung tersebut. Temani Mas ya, karena jika kamu tidak ada, acara Mas bisa dibatalkan, pinta Arga. Anjani masih belum menyadari bahwa gedung yang mereka masuki adalah sebuah hotel bintang yang cukup mewah. Ia mengira Arga memang memiliki pertemuan di sana. Tunggu di sini sebentar, ya sayang. Mas akan ke resepsionis untuk menanyakan lokasinya, kata Arga. Berbohong, padahal ia akan check-in di kamar hotel. Ia ingin menghabiskan waktu dengan suasana yang berbeda ketika bersama istrinya. Baiklah, jawab Anjani. Ketika suaminya pergi ke resepsionis, ponsel Anjani berbunyi. Ada pesan masuk ke nomornya. Pesan dari Anon. Ingat ini, laki-laki akan terlihat begitu romantis hanya untuk menutupi kesalahan mereka. Kau bukan lagi satu-satunya, dan kupastikan hanya aku yang akan menguasai jiwanya dan tubuhnya. Anjani membaca pesan itu dengan cemas. Suara Arga kemudian memanggilnya untuk melanjutkan. Sayang, ayo. Acaranya ada di lantai 10. Ayo, suara Arga mengalihkan perhatiannya dari pesan itu. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Arga memandu istrinya ke pintu lift dan segera menekan tombol lantai 10. Setelah sampai di sana, mereka masuk ke sebuah kamar hotel. Mas, ini adalah kamar hotel.
Kenapa kita ke sini? Tanya Anjani, heran. Ya, memang acara kita ada di sini. Sayang, jawab Arga dengan senyum misterius. Oh, acara kita? Bukannya Mas ada pertemuan di sini? Anjani semakin bingung. Arga memeluknya erat, melemparkan jasnya ke sembarang tempat. Mas, Anjani mulai menyadari bahwa Arga membawanya ke sini karena suaminya sendiri yang ingin berada di sini, bukan untuk pertemuan. Apa Mas benar-benar mencintaiku? Apakah aku benar-benar ada di hati Mas? Tanya Anjani, terisak. Arga menghentikan aksinya dan memandang Anjani dengan tulus. Mungkin Anjani sedang teringat akan masa awal pernikahan mereka. Aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu, sayang. Waktu itu, aku pikir aku telah menikahi seorang malaikat. Namun, aku tahu bahwa kebodohanku telah merusak segalanya. Aku tahu bahwa tidak akan mudah bagimu untuk memaafkanku, melupakan semua kesalahan yang pernah kulakukan padamu. Tapi sungguh, aku sangat mencintaimu, ucap Arga dengan tulus. Terlebih aku, Mas, aku juga sangat mencintaimu, tapi izinkan aku untuk menjadi sedikit egois. Aku tidak ingin ada orang lain di hatimu. Itu sangat menyakitkan. Jangan bermain hati di belakangku, pinta Anjani. Arga melepaskan pelukannya, terkejut dengan pernyataan yang diucapkan oleh istrinya. Ia menatap Anjani dengan tajam. Bermain hati, apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku selingkuh di belakangmu? Tanyanya. Bukan itu yang aku maksud, Mas. Memang itulah yang kau maksud. Aku bukanlah seorang yang bodoh yang tidak tahu arah pembicaraanmu, kata Arga sambil berjalan menuju sebuah sofa, meninggalkan Anjani yang masih berdiri di pinggir ranjang. Kemarilah, pinta Arga sambil menepuk sofa di sisinya, mengundang Anjani untuk duduk bersamanya. Anjani menundukkan kepalanya merasa bersalah telah menuduh suaminya tanpa bukti. Dia berpikir Arga pasti akan marah besar setelah ini. Anjani melati. Anjani terlonjak mendengar hanya namanya yang disebut ketika Arga memanggilnya. Mas. Anjani mendekati suaminya dengan kepala tertunduk. Nafasnya tercekat ketika tatapan tajam Arga tetap mengikuti langkahnya. Apa kau sedang membalasku, sayang? Tanya Arga. Membalas. Dulu, aku pernah menuduhmu memiliki hubungan dengan pria lain hanya berdasarkan cerita orang lain. Dan, sialnya, aku sangat percaya pada itu. Tapi waktu itu kita belum benar-benar saling mengenal. Jelas Arga. Anjani menghela nafas saat mendengar nada kecewa dalam setiap kata suaminya. Dia tidak berniat untuk menyela karena dia tahu betul sifat suaminya yang mudah emosi. Tapi kali ini berbeda. Kau tahu dengan baik apa yang ada di hatiku. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Belum cukupkah aku menunjukkan perasaanku padamu? Aku bahkan merasa gila jika tidak melihatmu setiap hari. Lanjutnya, Mas, jangan menyela ketika aku berbicara. Apakah kau ingin aku merasakan sakit yang sama yang kau rasakan dulu? Sakitnya dituduh tanpa alasan. Sakitnya dibenci ketika sebenarnya kau benar-benar mencintai. Lanjut Arga. Bukan seperti itu yang kumaksud, Mas, ucap Anjani. Kau berhasil. Sayang, ini sangat menyakitkan. Siapa yang telah menghasutmu? Raihan atau pengagum lainnya? Tanya Arga. Bukan Raihan atau siapapun, Mas. Tak ada yang menghasutku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku juga tidak pernah menuduhmu. Maaf jika kata-kataku tadi telah menyakiti hatimu, ucap Anjani yang merasa bersalah kepada suaminya. Cukup, Arga bangkit dari sofa dan mengambil jas yang tadi dilemparkannya. Kita pulang. Pak Slamet akan mengantarmu ke toko karena sebentar lagi aku ada pertemuan dengan Charlie, ujar Arga. Tapi kita belum. Tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Sudah cukup, ujar Arga. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan ini karena khawatir akan kehilangan kendali. Dia tidak ingin melukai istrinya lebih lanjut. Anjani menghela nafasnya dan mengikuti langkah suaminya yang lebar untuk meninggalkan kamar hotel tersebut. Saat berada di dalam lift, suaminya tetap diam, dan Anjani bisa melihat kekecewaan di matanya. Sebenarnya, dia tidak bermaksud untuk menyakiti suaminya. Awalnya, dia ingin membahas pesan-pesan yang sering masuk ke ponselnya. Anjani merasa bersalah karena tidak seharusnya dia memulai pembicaraan dengan kata-kata yang menyinggung suaminya.
Dia tidak seharusnya mengatakan hal-hal yang membuat suaminya merasa dicurigai melakukan perselingkuhan di belakangnya. Padahal itulah bukan maksudnya. Anjani merasa tetesan air mata mengalir tanpa disadari di pipinya ketika sudah berada di dalam mobil yang menjemputnya. Dia merasa tersisihkan lagi saat ini. Meskipun tahu bahwa Arga sebenarnya memiliki pertemuan dengan sekretaris pribadinya. Namun, begitulah dinamika dalam pernikahan. Siap atau tidak, Anjani harus berani menghadapinya. Dia yakin bahwa cinta mereka akan mempersatukan mereka kembali. Sementara itu, Arga masih dikuasai oleh emosinya. Dia marah pada dirinya sendiri karena telah meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti ini. Dia marah karena masih belum bisa mengendalikan emosinya. Berkali-kali dia memukul setir mobil untuk melepaskan kemarahannya. Charlie, aku tidak bisa datang. Tolong tunda meeting sampai besok. Ia menelepon Charlie karena merasa tidak bisa menghadiri pertemuan siang itu. Pikirannya sedang sangat kacau. Di perusahaan, situasinya juga kacau. Meeting yang tinggal sebentar lagi harus diundurkan. Padahal, ini adalah pertemuan dengan klien yang sangat penting. Arga bergegas menuju showroom milik Denny. Kali ini, dia ingin berbicara dengan sahabatnya itu. Tidak biasa kamu datang ke sini. Aku pikir kamu sudah lupa teman setelah bertemu malaikat, kata Denny ketika melihat Arga memasuki ruang kantornya. Arga tidak menjawab sepatah kata pun, hanya merebahkan tubuhnya di sofa di ruangan tersebut. Apakah kamu tidak bekerja, malah tidur di kantorku? Jangan-jangan kamu marah karena tidak diberi jatah, ejek Denny. Diamlah kau, kata Arga dengan nada datar. Denny menyadari ada masalah dan berhenti bercanda. Kenapa? Lagi marah karena Ratu membuat ulah lagi. Arga tidak menjawab, tetapi dia akhirnya duduk di sofa dan menenangkan nafasnya sejenak sebelum mulai berbicara dengan Denny. Apa salah satu wanitamu pernah mencurigaimu selingkuh? Tanya Arga. Ralat, Tuan Arga yang terhormat. Aku hanya memiliki satu wanita. Jika aku sedang bersama yang lain, itu berarti mereka hanya sekadar selingan, tegas Denny. Whatever, desis Arga dengan kesal. Sekarang aku yang akan bertanya padamu. Mengapa waktu itu kau sangat marah saat kau mengira istrimu memiliki hubungan dengan pria lain? Padahal waktu itu kau hanya mendengarkan ceritaku tanpa mengetahui kebenarannya, tanya Denny. Kau sendiri bilang kan, kau tidak suka jika dia tersenyum atau bahkan menyebut nama pria lain selain diriku. Apakah kau tahu alasannya? Tambah Denny. Arga hanya diam. Pikirannya saat ini kacau dan dia merasa sangat merindukan istrinya. Ada sesal karena telah membuat istrinya bersedih. Tapi dia juga merasa kecewa ketika mengingat kata-kata istrinya. Hei, pertanyaanku butuh jawaban. Tuan, Denny memaksa jawaban dari sahabatnya. Tetap saja, tak ada jawaban yang keluar dari mulut Arga. Karena kau cemburu. Kau tahu apa artinya jika kau sudah merasakan cemburu di hatimu? Lanjut Denny. Karena kau sudah jatuh cinta padanya. Dari awal, kau sudah terpesona oleh istrimu. Kau mencintainya bahkan sejak pandangan pertama. Hatimu tahu bahwa dia adalah perempuan yang baik. Jadi, Arga mencoba untuk memahami, jika dia merasa cemburu, itu adalah salah satu bukti cintanya padamu. Kurasa Anjani bukanlah orang bodoh seperti kamu, yang hanya percaya omongan orang tanpa kejelasan, Denny menjelaskan. Benar kata Denny, tadi Anjani hanya mengatakan bahwa dia ingin menjadi satu-satunya di hatinya. Arga mulai memahami. Oh Tuhan, sayang, gumam Arga. Denny hanya menggelengkan kepala melihat sahabatnya yang berlari keluar dari ruangannya. Dia tidak menyangka bahwa Arga masih mempertahankan ego dan kebodohannya dalam hal ini.